Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, berikut adalah 6 golongan manusia yang paling cepat masuk neraka tanpa hisab menurut Imam Al-Ghazali. 1. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim adalah mereka yang tidak menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Dalam Islam, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat. Pemimpin yang zalim seringkali menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarah Islam, banyak sahabat Nabi yang enggan memegang jabatan kepemimpinan karena kesadaran akan beratnya tanggung jawab tersebut. Mereka memahami bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi, pemimpin yang zalim akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat karena mereka tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga mengkhianati amanah yang diberikan. 2. Pengusaha yang khianat. Pengusaha yang khianat adalah mereka yang melakukan praktik tidak etis dalam bisnis. Misalnya, mereka mungkin menipu konsumen dengan menjual barang berkualitas rendah, tetapi mengiklankan barang tersebut seolah-olah berkualitas tinggi. Dalam perdagangan, ada larangan tegas terhadap penipuan, penimbunan barang, dan pengurangan timbangan. Tindakan ini merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap usaha harus dilakukan dengan cara yang jujur dan adil, sehingga pengusaha yang khianat akan menghadapi siksaan karena mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. 3. Penguasa kecil yang mempunyai kesombongan besar. Penguasa kecil, seperti kepala daerah, seringkali merasa lebih istimewa dan memiliki hak istimewa yang lebih dari orang lain. Mereka dapat terjebak dalam kesombongan, merasa bahwa jabatan mereka memberikan kekuatan dan status yang lebih tinggi. Dalam Islam, kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk sombong. Ketika penguasa kecil ini melupakan hakikat ini dan memperlakukan orang lain dengan merendahkan, mereka akan menghadapi konsekuensi berat di akhirat. Kesombongan dan memperlakukan orang lain dengan rendah hati merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Fanatisme golongan. Mereka yang terjebak dalam fanatisme golongan seringkali mengedepankan kepentingan kelompok di atas nilai-nilai universal dan keadilan. Dengan semangat membela golongan, mereka dapat mengabaikan hak-hak orang lain, bahkan memicu konflik. Dalam konteks ini, perjuangan mereka tidak berdasarkan pada prinsip kebenaran atau keadilan, melainkan pada loyalitas buta terhadap kelompok. Ini berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih luas, termasuk penindasan dan ketidakadilan. Islam mengajarkan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, bukan fanatisme yang dapat merugikan orang lain. 5. Orang awam karena kebodohannya. Orang-orang yang hanya ikut-ikutan tanpa pemahaman yang mendalam tentang apa yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai orang awam karena kebodohannya. Mereka sering mengikuti pendapat mayoritas tanpa menelaah atau memahami argumen yang ada. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya mencari ilmu, sehingga setiap muslim diwajibkan untuk memahami ajaran agama dengan baik. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya, mereka akan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut di akhirat. Menyebarkan kebodohan sama dengan menyebarkan kegelapan yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Latisam, ulama yang mempunyai hati dengki. Ulama memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan. Namun, ketika seorang ulama memiliki hati yang dengki, mereka menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umat. Mereka bisa saja menyebarkan informasi yang salah atau memprovokasi perpecahan di antara masyarakat demi keuntungan pribadi. Dalam Islam, ilmu harus digunakan untuk mengedukasi dan memberdayakan umat, bukan untuk menciptakan perselisihan. Ulama yang tidak menjalankan tanggung jawab ini akan menghadapi siksaan yang berat
karena mereka telah mengkhianati amanah yang harusnya digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat-sifat yang dapat membawa seseorang kepada neraka tanpa hisab. Na'udzubillah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam. Kisah dan penjelasan mengenai 6 golongan manusia yang cepat masuk neraka tanpa hisab menurut Imam Al-Ghazali memberikan kita pelajaran berharga tentang tanggung jawab dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita renungkan beberapa motivasi yang dapat kita ambil dari penjelasan ini. Pertama, pentingnya amanah dalam setiap posisi yang kita pegang. Pemimpin yang zalim mengingkari amanah yang diberikan, dan inilah yang menjadi penyebab utama mereka cepat masuk neraka. Dalam Islam, jabatan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil dan penuh integritas. Kita semua, tanpa terkecuali, memiliki amanah dalam berbagai bentuk, baik itu sebagai pemimpin, orang tua, teman, atau anggota masyarakat. Menjalankan amanah dengan baik adalah salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah. Kedua, kejujuran dalam berbisnis adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam. Pengusaha yang khianat tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak tatanan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap usaha harus dilakukan dengan cara yang jujur, tanpa penipuan dan manipulasi. Kita perlu membangun etika bisnis yang kuat, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan material, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kita bisa menjadi pengusaha yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga mendapatkan pahala di akhirat. Ketiga, kesombongan adalah penyakit hati yang harus dihindari. Penguasa kecil yang merasa istimewa hanya karena jabatan mereka akan menghadapi konsekuensi berat di akhirat. Dalam Islam, yang terpenting adalah kepentingan umat, bukan posisi atau kekuasaan. Kita harus selalu mengingat bahwa ketulusan dan kerendahan hati adalah sifat yang harus dimiliki setiap muslim. Peak keempat, fanatisme golongan dapat mengakibatkan konflik dan penindasan. Kita perlu belajar untuk mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan, bukan loyalitas buta terhadap kelompok. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, penting bagi kita untuk menjalin dialog dan saling memahami, tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dengan yang berbeda pandangan. Akhirnya, pencarian ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Orang awam yang tidak memahami apa yang mereka lakukan akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka di akhirat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuan tentang agama. Ulama sebagai pewaris para nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan. Semoga penjelasan ini menginspirasi kita untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga amanah, berbisnis dengan jujur, menghindari kesombongan, menjauhi fanatisme, dan terus mencari ilmu. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Na'udzubillah, semoga kita selalu berada di jalan yang diridainya. Wallahu a'lam.